From Indonesia to the world, this is Nona. Esther, Baila, Christy, Sasfa. Nona, girl group asal Indonesia bentukan 88 Rising, kembali menjadi sorotan setelah single terbaru mereka berjudul Work mencatat tren global dan ramai direka ulang di berbagai platform media sosial. Lagu Work membuka tahun 2026 dengan capaian kuat di berbagai platform musik digital. Dalam minggu pertama perilisannya, lagu tersebut meraih lebih dari 3,1 juta global streams dengan tingkat skip global 5,9% dan lebih dari 101.000 penyimpanan lagu oleh pendengar. Work juga menempati posisi nomor 1 trending YouTube Music Indonesia serta peringkat pertama iTunes Indonesia. Data ini tercantum dalam keterangan resmi manajemen Nona. Selain itu, Work masuk tangga lagu iTunes di sejumlah negara seperti Meksiko, Spanyol, Malaysia, Belgia, dan Inggris, serta mencatat pertumbuhan pendengar di Amerika Serikat. Lagu tersebut juga memuncaki Apple Music Playlist Indonesian Pop in Special. Popularitas Work ikut didorong oleh koreografi yang tegas dan repetitif sehingga mudah diikuti pengguna media sosial. Dunia sedang menyaksikan sesuatu yang tidak pernah diprediksi sebelumnya. E-pop atau Indonesian Pop tiba-tiba menjelma menjadi gelombang besar yang menyapu berbagai penjuru bumi. Dan di pusat gelombang itu, berdiri satu nama yang kini menggema di mana-mana, Nona. Girl band ini memang terbilang masih baru, namun energi yang mereka bawa terasa berbeda. Bukan sekedar musik yang enak didengar, bukan hanya koreografi yang rapi, melainkan karakter yang kuat, wajah-wajah cantik alami khas Indonesia yang memancarkan percaya diri, serta identitas budaya Indonesia yang justru menjadi daya tarik utama. Di seluruh kawasan Asia Tenggara, demam Nona mulai terasa. Di Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, hingga seluruh ASEAN, para muda-mudi bahkan orang tua menyanyikan dan meniru joget ciri khas Nona. Potongan video dan parodi-parodi tersebar ke seluruh ASEAN hingga seluruh Asia. Penampilan mereka beredar cepat di media sosial. Penggemar menyebut I-pop membawa warna baru yang menyegarkan industri hiburan Asia yang kini sudah mulai menggeser K-pop. Gelombang tren Nona itu tidak hanya berhenti di benua Asia. Di berbagai komunitas dance di Eropa, bahkan mulai menjadikan Nona sebagai kiblat tren masa kini. Di Eropa, gaya dan musik yang ditawarkan Nona memberi warna baru yang sangat menyegarkan. Reaksi video bermunculan. Tak hanya di Eropa, bahkan di Amerika pun, negara yang notabene menjadi kiblat tren dunia, namun Nona mampu mengguncang tren masa kini. Musik dan gaya yang ditawarkan Nona sangat menarik dan bisa diterima oleh semua kalangan di Amerika. Di Afrika pun juga sama. Komunitas anak muda mulai menirukan koreografi mereka. Bahkan, di berbagai forum internasional, nama Nona masuk dalam daftar pencarian teratas untuk kategori girl group pendatang baru. Yang paling menarik, fenomena ini juga terasa di Korea Selatan. Negara yang selama ini dikenal sebagai pusat industri K-pop, kini justru mulai menyaksikan sebagian anak mudanya ikut membicarakan I-pop. Tak hanya muda-mudi Korsel, bahkan anak-anak Korsel kini mulai mengidolakan I-pop Nona. Mereka mengakui bahwa Nona membawa sesuatu yang segar berbeda dan akan menjadi tren masa kini. Inilah momentum. I-pop bukan lagi sekedar mimpi. Nona bukan lagi sekedar girl band lokal. Mereka telah menjadi simbol bahwa Indonesia mampu berdiri sejajar di panggung global. Dan ketika dunia mulai demam Nona, satu hal menjadi jelas. Era baru musik pop Asia sedang dimulai, dan Indonesia ada di garis depan. K-pop mulai ditinggalkan dan E-pop atau girl band asal Indonesia Nona mampu mengguncang panggung dunia. Sebuah gelombang baru tengah lahir dari Indonesia. Di tengah panasnya perang harga diri di media sosial antara K-Nets Korea Selatan dan C-Blink yang terdiri dari netizen Indonesia serta negara-negara Asia Tenggara,
muncul satu nama yang kini mengguncang panggung hiburan dunia. Nama itu adalah Nona, sebuah girl band asal Indonesia yang membawa semangat E-pop atau Indonesia Pop, berdiri dengan identitas sendiri dan tanpa disangka justru menjadi pusat perhatian netizen penjuru dunia. Publik internasional mencatat itu. Mereka membandingkan dengan grup-grup besar yang sudah lama mendominasi panggung dunia, termasuk nama besar seperti Blackpink. Perbandingan pun tak terelakkan. Banyak komentar netizen luar negeri menyebut bahwa Nona tampil lebih segar, lebih energik, dan memiliki aura panggung yang kuat. Bahkan ada yang menilai pesona visual dan ekspresi panggung mereka terasa lebih natural, bukan hasil konstruksi industri yang kaku. Musik yang mereka bawakan juga menjadi sorotan, bukan sekedar pop modern dengan beat elektronik, melainkan kombinasi yang cerdas antara aransemen masa kini dan sentuhan budaya Indonesia. Ada rasa etnik yang halus, tidak dipaksakan, namun terasa kuat dalam identitas. Perpaduan ini menciptakan warna yang berbeda dari arus utama K-pop. Disinilah letak kekuatan mereka. Nona tidak mencoba menjadi Korea. Mereka tidak meniru Barat. Mereka berdiri dengan identitas Indonesia. Justru karena itu, dunia melihat sesuatu yang baru, sebuah alternatif, sebuah warna segar di tengah dominasi industri hiburan yang selama ini terpusat pada negara tertentu. Banyak yang menyebut untuk ukuran grup yang baru lahir dan belum ditopang industri raksasa global, capaian Nona sudah melampaui ekspektasi. Imajinasi publik pun melayang, jika dengan dukungan industri yang masih terbatas saja Nona mampu menyaingi grup besar dunia, bagaimana jika mereka didorong oleh ekosistem global sepenuhnya? Diskusi lain ikut mencuat. Sejumlah penonton internasional mulai membandingkan praktik lip sync yang sering mereka temui pada sebagian grup K-pop dengan performa vokal langsung Nona. Kesimpulannya tegas, panggung dan vokal Nona sudah matang, yang tersisa hanyalah ruang eksplorasi, memperkaya koreografi dan mencipta gerak ikonik yang benar-benar baru. Undangan pun berdatangan. Komentar meminta Nona tampil di negara mereka mengalir deras. Bukan sekedar kagum, publik dunia ingin menyaksikan langsung energi panggung dan karakter musik yang dibawa girl band Indonesia ini. Banyak netizen internasional menyatakan bahwa jika saat ini saja Nona sudah mampu mencuri perhatian dunia meski berasal dari industri yang relatif kecil, yang bahkan belum terjamah negara tetangga, lantas bagaimana jika mereka sudah mendapat dukungan penuh dari industri musik global layaknya K-pop? Pertanyaan itu terus berulang di kolom komentar. Permintaan dari berbagai negara belahan dunia pun berdatangan. Datanglah ke negara kami. Kami ingin melihat kalian tampil langsung. Kapan tur dunia? Kalimat-kalimat seperti itu membanjiri berbagai platform, dari Filipina, Thailand, Malaysia, Vietnam, India, Jepang, Turki, Brazil, Meksiko, Argentina, hingga sebagian wilayah Eropa Barat. Banyak yang tidak menyangka Indonesia memiliki girl band dengan kualitas panggung seperti ini. Fenomena ini bukan sekedar soal musik, ini tentang kebangkitan kepercayaan diri. Indonesia selama ini dikenal kaya akan sumber daya alam, namun kini dunia mulai melihat kekayaan lain, sumber daya manusia, talenta, kreativitas, keberanian membawa kebudayaan sendiri ke panggung internasional. Nona menjadi simbol bahwa Indonesia tidak harus menjadi pasar. Indonesia bisa menjadi pemain, bahkan menjadi penentu arah tren baru. Publik global menilai bahwa Nona memiliki 3 kekuatan utama. Pertama, vokal yang nyata dan stabil. Kedua, penguasaan panggung yang kuat dan percaya diri. Ketiga, identitas musik yang unik karena memadukan modernitas dengan budaya lokal. Banyak yang menyebut mereka sebagai wajah baru E-pop, sebuah istilah yang kini mulai ramai diperbincangkan. Jika K-pop pernah menjadi gelombang budaya yang mendunia, maka E-pop mulai menunjukkan jati dirinya sendiri yang siap go internasional. Di tengah panasnya perdebatan digital, satu fakta tidak bisa dipungkiri, perhatian dunia kini tertuju pada Indonesia. Apa yang awalnya hanya perdebatan di media sosial, kini berubah menjadi panggung pembuktian. Nona tidak membalas dengan kata-kata. Mereka menjawab dengan karya, dengan performa, dengan kualitas, dan dunia menyaksikan. Inilah momen ketika Indonesia tidak lagi berdiri di pinggir panggung hiburan global. Indonesia naik ke atas panggung itu sendiri. Nona telah membuka pintu. Kini tinggal bagaimana Indonesia melangkah lebih jauh, karena jika satu girl band saja sudah mampu mengguncangkan perhatian lintas benua, bayangkan potensi yang masih tersembunyi di negeri ini. Dunia mulai melihat, dunia mulai mendengar, dan Indonesia mulai berbicara melalui musiknya.
Gelombang dukungan terhadap I-pop atau Indonesian pop kini berkembang ke arah yang lebih luas. Padahal girl band Nona ini baru dibentuk sekitar 3 bulan yang lalu. Di berbagai platform digital, netizen dunia tidak hanya membicarakan kualitas musik dan aksi panggung yang benar-benar elegan, tetapi netizen global juga menyoroti pesona kecantikan wajah alami yang mereka anggap berbeda dan menyegarkan pandangan. Banyak komentar menyebut bahwa wajah gadis Indonesia terlihat anggun, lembut, manis, dan sekaligus berkarakter kuat. Indonesia sejak berabad-abad lalu dikenal sebagai wilayah pertemuan berbagai peradaban dunia, dari Timur Tengah, Asia Timur, Asia Tengah, hingga Eropa. Interaksi panjang itu membentuk keberagaman etnis yang sangat luas. Hasilnya bukan satu wajah standar kecantikan tunggal, melainkan spektrum wajah yang kaya karakter, cerminan kecantikan ras dunia digabung menjadi satu etnik Indonesia. Netizen internasional menulis bahwa kecantikan perempuan Aceh mencerminkan wajah Timur Tengah. Kecantikan wajah Sunda, Jawa, dan Bali merupakan gabungan keragaman ras global. Paras Manado lebih condong ke ras Asia Timur. Kecantikan gadis Bugis, Dayak, hingga manisnya wajah Ambon, semua memiliki ciri khas yang menarik dan beragam. Semua memiliki karakter wajah khas yang berbeda dan dipadukan lewat perkawinan silang membentuk neragam kecantikan yang unik dan berbeda. Ras orang Indonesia dinilai representasi gabungan wajah dunia menjadi satu bingkai. Bahkan, gadis Indonesia jika sudah terlanjur cantik, maka kecantikannya akan sangat cantik dan menonjol, dan berbeda dari bangsa lain yang hanya cerminan dari ras tunggal. Semua itu menunjukkan bahwa Indonesia tidak dibangun dari satu garis etnis saja, melainkan dari perpaduan berbagai ras yang kompleks. Yang menarik lebih perhatian publik global adalah kesan cantik alami wajah Indonesia. Sebab di Indonesia, operasi plastik dinilai sebagai hal yang tabu dan justru memalukan. Sebab mereka tidak percaya dengan diri mereka sendiri. Padahal dunia sendiri mengakui ras orang Indonesia itu kompleks, dan justru itu yang membuat kecantikan gadis Indonesia lain daripada yang lain. Banyak komentar menyatakan bahwa visual para member I-pop, termasuk Nona, terasa lebih otentik alami, tidak dibuat-buat harus sesuai dengan selera A, B, atau C. Wajah, musik, dan penampilan panggung semua otentik original. Mereka melihat kepercayaan diri yang lahir dari identitas, bukan dari keseragaman standar industri. Di tengah industri hiburan Asia yang kerap dikaitkan dengan prosedur kecantikan yang tunggal, hal itu membuat hampir semua personil K-pop melakukan operasi plastik menyesuaikan standar cantik atau tampan versi mereka. Padahal sebagian besar netizen dunia justru menganggapnya itu aneh. Hal itu membuat wajah pria dan wanita Korsel dinilai semua hampir mirip. Di Korsel, wanita dan pria melakukan standar operasi yang sama, memancungkan hidung, melebarkan mata, dan meniruskan pipi. Semua wanita dan pria Korsel melakukan itu. Pada akhirnya, dunia pun menganggap mereka semua mirip dan justru membosankan. Dan sebaliknya, sebagian penonton berbagai penjuru dunia justru mengapresiasi tampilan yang lebih natural dan beragam dari nuansa baru yang dibawakan I-pop Indonesian pop. Nona adalah cerminan bakat yang dikagumi dunia, dan itu masih sebagian dari banyaknya talenta berbakat Indonesia yang tersebar, yang bahkan belum terjamah oleh industri besar dunia. Gue juga nggak impress dengan cewek-cewek Korea kalau gue bilang nggak. Ini contoh Blackpink lah. Blackpink itu kadang ngetop apa. Kalau kita nggak ngelihat lagunya, nggak lihat pure cewek-ceweknya individu lah. Kayak si Rose ya, yang nyanyi sama Bruno Mars. Itu kan standar cewek Asia itu, man. Krempeng, kayak papan serikaan, kurus, cungkring itu. Standar banget, nothing special. Dan gue pernah 2 minggu ke Korea Asian Indoor Games di situ kan. Mahasiswa apa, anak muda banyak. Gue nggak lihat spesialnya dari cewek-cewek. Lu tahu cewek Asia yang menurut gue lumayan cantik itu apa? Taiwan. Taiwan? Ya.